Pernah nggak sih kamu membeli saham yang kelihatannya sangat murah? Valuasinya tuh seolah-olah lagi diskon besar-besaran, tapi ujung-ujungnya malah nyangkut. Sering banget sih itu kejadian. Iya kan? Harganya tuh nggak bergerak kemana-mana. Atau, lebih parah lagi, pelan tapi pasti, terus merosot turun berbulan-bulan. Niatnya beli saham murah biar untung, malah jadi donatur tetap di pasar modal. Betul, nyumbang duit jadinya. Nah, hari ini kita punya sebuah panduan taktis nih. Sebuah dokumen yang sangat padat dan langsung ke intinya. Judulnya, pernah nggak sih beli saham murah.pdf? Judulnya sangat relatable ya. Sangat. Dan misi dari eksplorasi mendalam kita kali ini adalah membongkar habis sebuah rahasia screener atau penyaring saham otomatis yang ada di dalam dokumen itu. Tujuannya spesifik banget, buat ngebantu kamu menemukan saham yang nggak cuma sekedar murah. Tapi juga sehat secara bisnis. Benar, mesin bisnisnya sehat, dan yang paling krusial, sahamnya lagi diminati pasar, alias sedang dalam tren naik. Oke, mari kita bedah ini. Karena jujur aja, janji untuk menemukan saham yang murah, sehat, dan lagi naik, ini kedengarannya kayak, terlalu muluk gitu. Kayak too good to be true ya. Iya, sering banget orang terjebak nyari yang murah doang, tapi lupa ngecek kondisi mesin perusahaannya. Gimana menurutmu tentang pendekatan yang ditawarkan di dokumen ini? Pendekatan ini sebenarnya menampar realitas kebiasaan buruk banyak dari kita di pasar saham sih. Seringkali alasan utama kenapa portofolio investasi kita berdarah-darah itu bukan karena pasar yang jahat. Terus karena apa tuh? Karena kita berinvestasi tanpa sistem yang ajak. Banyak orang masih mengandalkan intuisi, atau rumor di grup chat, atau sekedar, Ikut-ikutan temen. nah itu. Atau lihat harga saham yang lagi anjlok parah, terus berasumsi, wah ini udah paling bawah nih, pasti bakal mantul. Padahal, berinvestasi tanpa parameter data yang jelas itu sama aja kayak nyetir mobil di jalan tol tapi sambil tutup mata. Bahaya banget. Sangat. Sistem screener ini ngasih kita kompas lewat angka-angka yang sangat terukur. Jadi, kita nggak lagi menebak-nebak atau main perasaan, melainkan murni ngikutin jejak data fundamental dan teknikal yang udah divalidasi oleh pasar. Sepakat sih. Dan sebelum kita masuk ke deretan angka screener yang bikin penasaran itu, ada satu hal fundamental yang harus diberesin dulu dari dokumen ini, yaitu mindset investasinya. Ini langkah pertamanya ya. Betul. Sistem ini ingetin supaya kamu nggak cuma terobsesi nyari saham murah. Rumus suksesnya itu harus kombinasi dari 3 hal. Murah, ditambah bertumbuh, ditambah diminati pasar. Nggak bisa cuma salah satu ya. Nggak bisa. Kalau cuma murah, tapi bisnisnya udah masuk masa senjakala, ya wajar aja harganya murah. Nggak ada yang mau beli kan. Nah, untuk ngejelasin konsep diminati pasar ini, dokumennya ngasih analogi yang menarik banget. Katanya gini, market itu kayak ombak. Analogi ombak itu sangat representatif sih. Coba deh bayangin aja kamu lagi di pantai bawa papan selancar. Oke, bawa papan selancar. Apakah masuk akal kalau kamu nekat mendayung ke tengah laut, melawan arus ombak yang lagi menggulung kencang ke arah pantai? Udah pasti tenaga kamu habis kan? Iya, capek sendiri dan ujung-ujungnya pasti kegulung ombak. Nah, di pasar saham juga sama persis. Kalau kita berselancar di atas ombak yang lagi kuat, yang dalam bahasa pasarnya itu tren naik atau uptrend, perjalanan investasi kita bakal jauh lebih gampang. Lebih effortless gitu ya. Betul. Kita ngebiarin momentum pasar yang kerja buat dorong harga saham kita naik. Sayangnya, banyak retail yang justru hobi ngelawan arus. Beli pas lagi turun-turunnya ya. Iya, mereka beli saham yang lagi downtrend parah, berharap jadi pahlawan yang bisa nebak titik terendah. Itu melelahkan dan sangat beresiko. Tapi pertanyaannya gini, ombak itu kan dinamis banget ya. Gimana caranya kita tahu kapan waktu yang pas buat lompat ke papan selancar itu? Kadang kalau kita masuknya kecepatan, ombaknya belum jadi. Kalau telat, malah jatuh. Nah itu, di sini kan ada aturan lumayan ketat soal area entry atau strategi masuknya. Bener nggak? Yang sangat menarik di sini adalah bagaimana dokumen ini ngasih aturan ketat yang pakai indikator teknikal klasik, tapi sangat fungsional buat nentuin kapan harus membeli. Pakai indikator apa tuh? Penulis menyarankan buat selalu ngecek harga di area support atau dekat garis rata-rata pergerakan harga. Spesifiknya di MA50 atau MA200. MA50 dan MA200 ini garis rata-rata 50 hari dan 200 hari kan? Benar. Garis-garis ini di pasar sering banget bertindak kayak lantai psikologis. Jadi strateginya, kalau harga saham lagi koreksi turun dan menyentuh area MA50 atau MA200 ini,
lalu dia memantul ke atas. Istilahnya mantul gitu ya. Nah, iya, mantul. Disitulah waktu yang paling tepat buat mulai cicil beli atau masuk. Kenapa harus nunggu mantul di area situ? Karena rasio resiko dan keuntungannya paling optimal di situ. Kita beli persis di dekat lantai tren naiknya. Jadi, kalaupun analisa kita salah dan harganya tembus ke bawah lantai itu, kita bisa langsung potong kerugian dengan sangat minim. Jadi prinsipnya, tunggu harganya koreksi nyentuh lantai, terus pas dia nunjukin tanda-tanda mau mantul naik, baru kita sikat ya. Betul sekali. Dan ini tuh kayak penyakit sejuta umat. Jangan FOMO saat harga sedang berada di puncak. Wah iya, fear of missing out. Iya, saat kamu ngelihat saham udah terbang tinggi, berhari-hari hijau terus, beritanya keluar di mana-mana, rasanya kan gatal banget, pengen ikutan beli karena takut ketinggalan kereta. Tapi dokumen ini melarang keras. Harus nunggu koreksi ya? Benar. Kuncinya adalah sabar nunggu harga terkoreksi sedikit, mencari pijakan tadi, namun dipastikan secara keseluruhan masih dalam tren naik. Karena FOMO itu pembunuh portofolio paling bahaya. Beli di pucuk saat harga lagi euforia, itu artinya kamu ngambil risiko maksimal. Sementara sisa kenaikannya udah makin menyusut. Terbatas banget keuntungannya. Makanya, sabar nunggu di titik pantul, itu adalah bagian krusial dari mindset sistem ini. Oke, mindset selancar di atas ombak udah dapat nih. Nunggunya di lantai MA50 atau MA200 dan pantang FOMO beli di pucuk. Nah, sekarang kita transisi ke mesin penyaringnya. Tadi di awal kita bahas soal mesin uang yang sehat. Gimana caranya kita nyaring perusahaan yang benar-benar jago menghasilkan uang? Disinilah kita mulai fokus ke parameter aktual dalam screenernya. Untuk profitabilitas, filter pertama yang dipasang adalah pertumbuhan laba. Spesifiknya, EPS 3-year CAGR harus lebih besar dari 10. EPS itu earning per share atau laba per saham kan? Betul. Dan kalau CAGR 3 tahun lebih dari 10%, artinya laba bersih perusahaan itu harus konsisten tumbuh rata-rata minimal 10% setiap tahunnya selama 3 tahun berturut-turut. Nah, mengutip langsung dari dokumennya, ini artinya mesin uangnya jalan terus. Angka 10% selama 3 tahun ini bukan filter main-main sih. Ini buat nyortir perusahaan yang punya bisnis tahan banting, bukan sekedar hoki di satu momen doang. Tapi ada syarat mutlak tambahannya nih. Ini sederhana tapi krusial banget. Apa tuh syarat mutlaknya? EPS TTM atau Trailing 12 Months harus lebih besar dari 0. Artinya perusahaannya tidak boleh rugi sama sekali saat ini. Minimal harus masih mencetak untung dalam setahun terakhir. Jadi kalau 3 tahun lalu mereka bagus, tapi setahun terakhir ini merugi, langsung dicoret ya dari sistem? Langsung dicoret. Ini memastikan bahwa fundamental mereka hari ini masih sehat. Masuk akal banget, perusahaannya nggak boleh rugi. Terus soal efisiensi modal nih, gimana kita sebagai calon investor tahu kalau uang yang kita tanam di sana itu benar-benar digunakan dengan baik oleh manajemen? Untuk metrik ini, screener menjelaskan penggunaan ROI atau Return on Equity. Syaratnya, rank ROI harus lebih besar dari 70. Peringkat 70 tuh maksudnya gimana secara gampang? Peringkat ROI di atas 70 berarti perusahaan ini berada di posisi 30% teratas di bursa. Dalam urusan mencetak untung dari modal yang mereka punya, mereka sangat efisien. Mengutip lagi dari panduannya ya, ini berarti uang investor diputer efektif. Lega rasanya kalau tahu uang kita nggak dianggurin gitu aja. Betul, dan selain itu, dokumen ini juga menyoroti pentingnya melihat margin laba operasional. Syaratnya, operating profit margin baik secara kuartalan maupun tahunan, keduanya harus di atas 10. Kenapa harus dicek dua-duanya tuh, kuartal dan tahunan? Ini untuk membuktikan kestabilan margin. Ini membuktikan bahwa bisnis operasionalnya memberikan margin yang bagus secara konsisten. Tidak hanya stabil sesaat di satu kuartal karena efek musiman, tapi juga stabil dalam jangka tahunan. Oke, jadi marginnya tebal dan konsisten ya. Nah, sampai di titik ini kita udah dapat kriteria mesin uang idaman. Labanya tumbuh, perusahaannya untung, efisien, dan marginnya stabil. Disinilah bagian yang benar-benar menarik. Soal valuasi ya? Iya, gimana memastikan saham yang mesinnya bagus tadi bisa dibeli dengan harga masuk akal dan perusahaannya nggak akan bangkrut? Di dokumen ini, parameter valuasinya pakai current PE ratio TTM yang harus di bawah 20. Price to earnings di bawah 20 itu memang batas yang masuk akal sih. Benar!
angka di bawah 20 ini berarti valuasi saham tersebut murah. Harga sahamnya masih relatif terjangkau dibandingkan dengan laba yang dihasilkan perusahaannya. Prinsip utamanya kan selalu itu, bayar murah untuk bisnis yang bagus. Tapi kan kadang saham murah itu karena emang perusahaannya lagi banyak masalah atau terlilit utang parah kan? Sering jadi jebakan value trap. Nah, persis. Gimana tuh caranya screener? Ini melindungi kita dari perusahaan yang kelihatannya murah, tapi ternyata mau bangkrut. Screener ini menyoroti metrik utang sebagai tameng pelindung bagi kamu. Syaratnya adalah debt to equity ratio atau DR di kuartal terakhir harus di bawah 1. DR di bawah 1 itu artinya apa secara praktis? Artinya, utang perusahaan itu tidak lebih besar dari modal sendirinya. Aman banget secara finansial. Aku antusias banget sama bagian ini, karena ada frasa yang sangat memorable dari sumbernya. Katanya, ini menandakan perusahaan itu sehat, dan nggak napas lewat pinjaman. Analogi yang sangat pas, nggak napas lewat pinjaman. Jadi kalau suku bunga lagi naik tinggi, mereka santai aja ya, karena beban bunganya kecil. Perusahaan bisa bernapas lega, investornya juga bisa tidur nyenyak. Betul sekali. Kalau utangnya kecil, perusahaan punya fleksibilitas yang tinggi saat menghadapi krisis ekonomi. Sip, kita udah pastikan sahamnya aman dan murah, tapi ada jebakan lain yang nggak kalah bikin stres. Masuk ke bagian keempat nih, momentum dan likuiditas. Gimana caranya supaya kita menghindari jebakan saham gorengan dan supaya kita tidak nyangkut saat mau jualan? Likuiditas ini penting banget. Screener ini punya aturan yang jelas soal itu. Volume pergerakan rata-rata atau volume MA20 harus di atas 10 juta. 10 juta lembar rata-rata per hari selama 20 hari terakhir ya? Benar. Jika volume hariannya sebesar itu, jual beli menjadi gampang. Kapanpun kamu mau take profit atau cut loss, selalu ada pembeli di pasar. Kamu nggak akan terjebak. Lega dengernya. Berarti sahamnya beneran mudah diperjualbelikan ya? Terus, untuk mengonfirmasi tren naik yang kita bahas di analogi ombak awal tadi, gimana pembuktian matematisnya di sistem ini? Dokumen ini mengkonfirmasi kembali analogi ombak itu dengan metrik. Harga saham harus berada di atas rata-rata 50 hari, atau price lebih besar dari MA50. Ini indikasi tren naik jangka pendek ya? Iya, dan secara bersamaan, harganya juga harus di atas rata-rata 200 hari, atau price lebih besar dari MA200. Ini indikasi uptrend jangka panjang yang aman. Jadi ini filter ganda untuk mastiin ombaknya beneran lagi menggulung naik secara solid, bukan cuma naik sehari terus besoknya anjlok. Tepat, jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, ada satu metrik kekuatan relatif di screener ini yang membuktikan momentum pasar. Metrik apa itu? Namanya relative strength rating, syaratnya harus lebih besar atau sama dengan 60. Skor 60 ini mengukur apa sebenarnya? Matrik ini membuktikan bahwa saham tersebut berkinerja lebih kuat dibandingkan mayoritas saham lainnya di pasar. Skor 60 berarti dia mengalahkan 60% saham lain di bursa. Ini adalah bukti matematis bahwa saham tersebut lagi diminati pasar. Arus uangnya beneran mengalir ke sana. Uang selalu nyari tempat yang menjanjikan ya. Nah, sebagai penutup untuk bagian screener ini, ada satu keamanan ekstra dari dokumen, yaitu batasan kapitalisasi pasar. Syaratnya, rank market cap harus lebih besar dari 30. Ini krusial sih untuk keamanan portofolio. Bener banget. Peringatan penting dari dokumen ini menyatakan bahwa batasan market cap ini bertujuan agar kita tidak perlu bermain saham gorengan. Cari perusahaan yang ukurannya cukup besar, agar investasi kamu aman, dan harganya nggak gampang dimanipulasi sama segelintir orang. Bermain di kolam perusahaan besar itu pergerakan harganya jauh lebih rasional. Oke, luar biasa padat diskusi kita hari ini. Kalau aku boleh merangkum, pelajaran besar untuk kamu para pendengar, eksplorasi mendalam ini membuktikan satu hal. Menjadi well-informed dalam investasi itu berarti menggabungkan kekuatan fundamental, yaitu mencari saham murah dan sehat. Dengan analisis teknikal. Betul, dengan analisis teknikal untuk memastikan ada tren naik dan likuiditas yang memadai. Jadi, apa makna dari semua ini buat kamu? Maknanya sangat praktis. Maknanya adalah, kamu sekarang memiliki parameter screening yang objektif untuk menghilangkan emosi saat berinvestasi. Kamu nggak perlu menebak-nebak lagi saham apa yang layak dibeli atau termakan rumor yang nggak jelas. Semuanya berdasarkan data. Dan mengetahui semua hal ini memunculkan sebuah pertanyaan penting yang layak kita renungkan. Pertanyaan apa tuh?
Kalau kita sekarang tahu bahwa ada formula matematis dan penyaring data seketat ini untuk menemukan saham yang kuat, seberapa besar sih kegagalan investasi kita di masa lalu itu sebenarnya murni disebabkan oleh ego dan feeling kita sendiri yang selalu menolak untuk mengikuti data? Wah, itu menohok banget. Pertanyaannya, apakah kamu sudah siap melepaskan intuisimu dan sepenuhnya mempercayakan keputusan pada disiplin sistem angka ini? Sebuah pemikiran provokatif yang sangat pas buat mengakhiri sesi bedah dokumen kita. Apakah ego kita yang selama ini bikin kita rugi? Silakan direnungkan ya. Terima kasih banyak buat kamu yang udah ikut serta dalam eksplorasi mendalam kita kali ini. Semoga parameternya bisa langsung kamu terapin, dan ingat, biarkan data yang bicara, bukan emosi. Sampai jumpa di obrolan kita berikutnya.